Bab 1301. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Lalu kenapa, Su Ling, yang telah mempraktikkan dharma pengorbanan darah, dapat dianggap sebagai orang yang telah bergabung dengan klan darah? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk terus menyerang seni bela diri yang paling kuat? Tetua itu memarahi, saya belum pernah mendengar seorang seniman bela diri yang terkenal dan saling mempraktikkan dharma pengorbanan darah. Tindakan Su Ling itu menyimpang dari jalan yang terkenal dan benar dan tersesat. Jika dia tidak memanfaatkan situasi untuk menyingkirkannya di masa depan, sulit untuk membasminya ketika dia lebih kuat. 7 tetua sepakat bahwa Su Ling adalah iblis yang potensial. Bagaimanapun, dharma pengorbanan darah yang dipraktikkan Su Ling dipraktikkan oleh orang-orang dari keluarga darah yang sama. Tidak seorang pun dapat menjamin apakah Su Ling akan meningkatkan kekuatannya dengan menyerap esensi darah seniman bela diri biasa lainnya ketika dia tumbuh dewasa di masa depan. Memikirkan semua ini dalam hati mereka, 7 tetua menjadi dingin. Karena Su Ling benar-benar terlalu kuat. Bahkan sekarang, dia sudah menjadi pemimpin teratas di level yang lebih rendah. Melihat ke seluruh level yang lebih rendah, hanya ada beberapa orang kuat seni bela diri papan atas yang dapat menjadi ancaman bagi Su Ling. Jika Su Ling benar-benar membunuh dan ingin melahap esensi darah para prajurit biasa ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Menurutku, kamu tidak pantas membunuh Su Ling sendirian. Kaisar Iblis tersenyum beberapa kali, menyeka beberapa warna main-main di wajahnya, dan menatap ketujuh tetua dengan dingin. Hanya tatapan ini yang membuat ketujuh tetua bergidik. Apakah kamu akan membunuh 7 dari kami? Tetua itu gemetar, dan mata iblis itu terlalu ganas, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa iblis itu juga memiliki kekuatan yang sangat mendominasi dan sangat mengancam. Haha, aku lupa memberitahumu sebelumnya. Sebenarnya, aku dari keluarga iblis. Kaisar Iblis tersenyum dengan tenang, menatap ketujuh tetua dengan jijik, dan berkata sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Kaisar Iblis, ketujuh tetua itu terkejut. Di depan Kaisar Iblis, dia terlihat sangat tampan dan memiliki aroma pesona jahat. Mungkinkah dia iblis? Perlu dicatat bahwa klan iblis adalah yang paling ganas dan jahat dalam perang iblis dewa kuno. Jika Kaisar Iblis adalah seorang prajurit yang ditinggalkan oleh keluarga iblis, itu pasti bencana. 7 tetua gemetar dan saling memandang tanpa sadar. Dari mata masing-masing, mereka melihat warna ketakutan. Sepertinya satu-satunya cara untuk memenangkan Su Ling dan dia dalam satu gerakan adalah dengan menggunakan latar belakang pendidikan kota Paviliun Tianji. Suara tetua itu dingin. Sebenarnya, dia tidak menyangka bahwa Paviliun Tianji baru saja mengalami ancaman yang dibawa oleh klan darah, dan sekarang benar-benar menghadapi Su Ling dan seorang prajurit iblis, yang membuat situasi Paviliun Tianji lebih sulit. Kakak-kakak, mengapa kalian begitu agresif? Baik Kakak Su maupun Kaisar Iblis tidak memiliki ide-ide jahat. Kalian dapat membayangkan bahwa jika Kakak Su dan Kaisar Iblis benar-benar ingin menduduki Paviliun Tianji, mengapa Kakak Su membantu Paviliun Tianji membunuh banyak seniman bela diri dari klan darah? Terlebih lagi, Kakak Su hampir mati karena ini. Mata Dugu Yu yang tiba-tiba tenggelam, dia menatap para tetua dengan tajam, dan berkata, dapatkah kalian menyimpulkan bahwa Kakak Su adalah orang yang kejam hanya karena dia telah mempraktikkan dharma pengorbanan darah? Tidak peduli seberapa kuat dan kejam dharma pengorbanan darah, itu hanyalah keterampilan biasa. Yang terpenting, bukankah orang yang mempraktikkannya? Yu Yang, kamu masih muda. Bagaimana kamu bisa memahami kebenaran? Keberanian Su Ling untuk mempraktikkan dharma pengorbanan darah berarti dia berani mengambil sisi pedang yang salah dan sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Dengan pikiran seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak menjadi kejam dan jahat di masa depan? Tetua itu membalas, di masa depan, haha, para tetua, kalian mengatakan satu hal pada satu waktu. Saudara Su membantu Paviliun Tianji menghancurkan ancaman klan darah, dan membantuku menghancurkan takdirku. Tetapi kalian menutup mata terhadapnya. Apakah ini yang disebut jalan yang terkenal dan benar? Dugu Yu yang tersenyum sombong dan menatap para tetua dengan mata dingin dan bertanya. Mendengar suara Dugu Yu yang garang, ketujuh tetua itu tercengang dan menatap Dugu Yu yang dengan kaget. Mereka lebih yakin bahwa Dugu Yu yang telah disihir oleh Su Ling. Kalau tidak, bagaimana mungkin Dugu Yu yang membantah mereka? Yang satu adalah jenius seni bela diri teratas yang telah mempraktikkan dharma pengorbanan darah.
yang lain adalah seorang pria dari keluarga iblis, yang lain adalah orang dengan darah langsung dari keluarga Tianmo, dan seorang bocah iblis bermata tiga. Keempat orang ini, Yu Yang, dapatkah kau benar-benar mempercayai mereka? Tetua itu menghela nafas, merasa sangat tidak berdaya dan bertanya. Yu Yang dapat mempercayai mereka. Tanpa pikir panjang, Dugu Yu Yang langsung berkata, Saudara Su, apakah dia mempraktikkan dharma pengorbanan darah? Apakah Kaisar Iblis itu lahir di keluarga iblis? Atau apakah Silaner adalah seniman bela diri dari keluarga Tianmo? Itu tidak ada hubungannya dengan Yu Yang. Yu Yang, dalam hidupnya, telah mengenali saudara Su dan ingin berlatih seni bela diri dengannya. Apakah kamu gila? Tetua itu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan ingin menamparkan Dugu Yu Yang, tetapi dia masih tidak tega melakukannya, jadi dia hanya bisa memarahi. Sebenarnya, 7 tetua itu hanya memikirkan Dugu Yu Yang. Bagaimanapun, Su Ling mempraktikkan dharma pengorbanan darah, dan Kaisar Iblis adalah anggota keluarga iblis. Dugu Yu Yang lahir di Paviliun Tianji, dan Paviliun Tianji berada di posisi yang lebih rendah, tetapi itu adalah jalan yang terkenal dan benar. Jika Dugu Yu Yang benar-benar mengikuti Su Ling, bagaimana kekuatan lain akan memperlakukan Paviliun Tianji di masa depan? Dampaknya terhadap Paviliun Tianji tidak akan terhitung. Lupakan saja, ini adalah pilihan Yu Yang dan keputusanku. Tiba-tiba, tepat ketika ketujuh tetua ragu-ragu, Tianji tua perlahan keluar dari area terlarang dengan bantuan Silaner. Tianji tua telah menduga bahwa ketujuh tetua mengeluh tentang latihan Dugu Yu Yang dengan Su Ling, jadi dia juga menduga bahwa ketujuh tetua harus menemukan kata-kata untuk mencegah Dugu Yu Yang mengikuti Su Ling. Namun tanpa diduga, ketujuh tetua berencana untuk menggunakan agama kota untuk berurusan dengan Su Ling, yang benar-benar mengejutkan Tianji tua. Namun, untungnya, ketujuh tetua tidak melakukan itu. Kalau tidak, Su Ling akan bersikap dingin. Yang mulia, tetua itu tercengang. Beberapa tetua, semuanya kebetulan, menatap lelaki tua Tianji. Pada saat ini, ada senyum tipis di wajah lelaki tua Tianji. Su Ling benar-benar terkejut bahwa dia dapat menghancurkan semua seniman bela diri dari keluarga darah dengan kekuatannya sendiri. Su Ling benar-benar memiliki gaya pedang Sein Su Li pada tahun-tahun itu. Orang tua Tianji memandang ketujuh tetua, lalu memandang Dugu Yu Yang, tersenyum tipis dan berkata, aku tahu Su Ling telah lama mempraktikkan dharma pengorbanan darah. Namun, dharma pengorbanan darah itu jahat dan ganas, tetapi itu hanyalah sebuah keterampilan. Keterampilan itu sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Su Ling memiliki niat baik, dan membedakan yang benar dari yang salah. Apa yang dapat dia lakukan bahkan jika dia mempraktikkan dharma pengorbanan darah. Adapun Kaisar Iblis, dia mengikuti Su Ling, bahkan jika dia lahir di keluarga iblis. Berbicara tentang satu orang berdasarkan asal-usulnya adalah prasangka, jadi bagaimana dengan keadilan? 7 tetua terdiam mendengar instruksi dari Tianji tua. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa, tetapi mereka tahu betul bahwa apa yang dikatakan Tianji tua itu benar. Bagaimanapun, Su Ling adalah dermawan Paviliun Tianji. Sejak dia datang ke Paviliun Tianji, dia tidak pernah berbuat curang. Dia meminta harta karun roh Tianji. Su Linglah yang mengeluarkan metode guntur dan kilat yang tak terkalahkan untuk ditukar. Bahkan kemudian, lelaki tua Tianji ingin mengembalikan metode guntur dan kilat yang tak terkalahkan kepada Su Ling, tetapi Su Ling bersikeras memberikannya kepada Dugu Yu yang cukup untuk menunjukkan bahwa Su Ling memiliki hati yang murni dan bukan orang yang jahat. Hei, tetua itu segera menghela napas, mendesah, dan berkata dengan senyum pahit, satu generasi lebih kuat dari yang lain. Hitung angka-angka romantis dan lihatlah saat ini. Hehe, ya, generasi kita akan menjadi tua, atau haruskah kita memberi lebih banyak kesempatan kepada orang-orang muda? Mungkin, dalam ide-ide kita yang mengakar, dharma pengorbanan darah memang merupakan keterampilan yang jahat dan kejam, tetapi bagi orang-orang muda ini, bukankah itu sebuah kesempatan? Pak Tua Tianji tersenyum beberapa kali. Setelah meminum obat berharga Su Ling, luka fisiknya telah pulih sepenuhnya. Su Ling dapat memenangkan jenius seni bela diri pertama di antara generasi muda seni bela diri, yang cukup untuk menunjukkan bakat seni bela dirinya, kekuatan, dan keberaniannya yang besar. Saya pikir mungkin bukan hal yang buruk bagi orang seperti dia untuk mempraktikkan dharma pengorbanan darah. 7 tetua terdiam dan mendengarkan ajaran Pak Tua Tianji. Tidak diragukan lagi, apa yang dikatakan Pak Tua Tianji saat ini adalah persuasi yang lengkap.
Kungfu sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Jika Suling memiliki hati yang murni, bagaimana dengan mempraktikkan dharma pengorbanan darah? Demikian pula, jika hati Suling jahat, apa yang dapat dia lakukan bahkan jika dia tidak mempraktikkan dharma pengorbanan darah? Tidak adil menilai seorang seniman bela diri berdasarkan keterampilan atau kelahirannya. Era kemakmuran akan segera datang. Bagaimanapun, itu akan jatuh ke tangan generasi muda seniman bela diri seperti Suling. Ini bukan hanya perubahan zaman, tetapi juga perkembangan dan evolusi dunia seni bela diri. Saya mengerti. Terima kasih atas instruksi Anda. 7 tetua segera menundukkan kepala dan berkata dengan tergesa-gesa. Baiklah, mengerti saja. Orang tua itu mengangguk, tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap Suling, yang saat ini melayang di udara. Matanya penuh dengan penghargaan. Kemunculan Suling tidak hanya membalikkan kekalahan Paviliun Tianji, tetapi juga membantu Paviliun Tianji mematahkan ancaman klan darah, tetapi juga membantu Du Guiyang mematahkan apa yang disebut takdir. Suling benar-benar model jenius seni bela diri di dunia, mungkin dia adalah perwira junior. Orang tua itu tidak dapat menyembunyikan rasa terima kasihnya dan berseru. Kemudian, orang tua Tianji menatap Du Guiyang dan berkata, Yuyang, apa yang terjadi sebelumnya? Ayahku keras kepala. Itu benar-benar salah, ayah. Du Guiyang merasa sedih di matanya. Tetapi saat ini, orang tua itu melanjutkan, ayahku berpikir bahwa dia dapat melihat nasib dunia ketika dia memiliki dharma yang tak terkalahkan dan perhitungan ilahi. Tetapi dia tidak berpikir bahwa apa yang disebut takdir dan apa yang disebut takdir hanyalah lelucon di depan kehendak mutlak. Suling membantumu mematahkan belenggu takdir dan menyelamatkanmu dari bencana dengan kekuatannya sendiri, yang cukup untuk membuktikan bahwa prajurit dapat menerobos belenggu takdir dan mengikuti aturan. Jalani jalan yang kamu inginkan, bukan mengikuti jalan takdirmu. Du Guiyang mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan orang tua Tianji dengan emosi yang tak terbatas. Namun, bukankah ini semacam kesedihan? Perlu dicatat bahwa orang tua Tianji adalah penguasa Paviliun Tianji. Dia memiliki dharma yang tak terkalahkan dan perhitungan ilahi. Selama ini, persepsi dunia luar terhadap Paviliun Tianji adalah bahwa, meskipun dia tidak meninggalkan rumah, dia tahu semua hal di dunia. Bagi lelaki tua Tianji, dia akrab dengan hal-hal kuno dan modern serta menertawakan para pahlawan di dunia. Semua ini tergantung pada lelaki tua Tianji untuk memata-matai takdirnya. Namun sekarang, hal semacam ini membuat lelaki tua Tianji mempertanyakan takdirnya. Anda tahu, begitu takdir dikatakan, keyakinan seumur hidup lelaki tua Tianji adalah fondasi pijakannya. Namun, sekarang lelaki tua Tianji secara pribadi telah menghancurkan keyakinannya sebelumnya dan menghancurkan fondasi pijakannya. Dapat dibayangkan bahwa ini akan menyakiti lelaki tua Tianji. Du Guiyang tahu betapa sedihnya lelaki tua Tianji sekarang karena dia mengetahui semua ini. Ayah, perkataan takdir itu tidak salah. Namun, beberapa orang ditakdirkan untuk menghancurkan takdir mereka. Du Guiyang menatap lelaki tua yang kecewa itu dengan mata tegas dan menghiburnya. Di seluruh dunia seni bela diri, hanya ada sedikit orang yang dapat mematahkan takdir mereka. Ayah, Anda masih dapat melihat takdir kebanyakan orang berdasarkan posisi Anda. Lelaki tua Tianji tercengang. Dia tahu bahwa kata-kata Du Guiyang benar. Sejauh ini, hanya sedikit orang yang dapat mematahkan takdirnya. Yuyang, kali ini, Anda mengikuti Suling untuk meninggalkan Paviliun Tianji dan menjelajahi dunia seni bela diri di luar. Anda harus berhati-hati. Lelaki tua Tianji menatap Du Guiyang dengan puas. Anak itu benar-benar tumbuh dewasa dan tahu bagaimana cara merawat orang lain lebih dari sebelumnya. Ingatlah, nak, jika Anda pergi keluar untuk mengembara dan berlatih, Anda harus mengikuti saudara Su dengan tegas dan mendengarkan perintahnya. Du Guiyang mengangguk cepat. Dia baru saja berkeliaran di luar sebentar dan bersikap kejam terhadap dunia seni bela diri. Dia hanya tahu sedikit tentang hal itu. Oleh karena itu, Du Guiyang tahu bahwa selama dia meninggalkan Paviliun Tianji untuk menempa dirinya di dunia luar, dia harus mematuhi perintah Suling, jika tidak, kecelakaan akan mudah terjadi. Bagus, kata lelaki tua itu. 7 tetua Paviliun Tianji tidak berani mengeluh lagi. Kebencian mereka sebelumnya terhadap Suling juga berasal dari rasa takut mereka terhadap Suling. Karena mereka semua tahu bahwa kekuatan Suling benar-benar terlalu kuat. Jika Suling ingin membunuh Du Guiyang di masa depan, Du Guiyang akan mati.
Namun sekarang, bahkan lelaki tua Tianji begitu yakin terhadap Suling. Bagaimana mereka bisa terus meragukan Suling? Aku tidak tahu. Bagaimana keadaan saudara Su sekarang? Dugu Yuyang mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Seluruh tubuh Suling lemas dan penuh darah, yang membuat orang-orang bergidik. Seperti baru saja keluar dari tong darah, tubuhnya berlumuran darah, yang membuat orang gemetar. Terlebih lagi, mata Suling tertutup dan napasnya tertahan di tubuhnya. Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Suling bertarung melawan putra suci klan darah. Dia terluka parah. Darah yang keluar dari tubuhnya disebabkan oleh menelan esensi darah di putra suci klan darah. Sekarang, dia menggunakan esensi darah di putra suci klan darah untuk memulihkan tubuhnya. Sekilas, Kaisar Iblis melihat apa yang sedang dilakukan Suling. Napas Suling tertutup, seperti udara halus. Jika Anda tidak mengamatinya dengan cermat, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Saya mengerti. Dugu Yuyang tiba-tiba menyadarinya dan buru-buru bertanya, bagaimana kami dapat membantu saudara Su? Tidak diragukan lagi, untuk membantu Paviliun Tianji menghilangkan ancaman yang dibawa oleh klan darah, Suling secara paksa membunuh putra klan darah dan banyak prajurit klan darah dengan kekuatan yang luar biasa. Seluruh proses dapat dikatakan sulit dan berbahaya. Jika kekuatan Suling tidak cukup kuat, dia pasti akan gagal. Sekarang, Suling terluka parah dan putra klan darah itu meninggal dengan menyedihkan. Hasil seperti itu tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Ya, sekarang, apa yang bisa saya lakukan untuk membantunya? Orang tua Tianji juga tahu bahwa Suling terluka untuk Paviliun Tianji. Bagaimanapun, Paviliun Tianji harus melakukan segala yang mungkin untuk membantu Suling mengobati lukanya. Jalan seni bela diri Suling adalah jalan para dewa dan iblis kuno yang ekstrim. Dia memiliki kekuatan penyembuhan diri yang super dan tidak membutuhkan orang luar untuk membantunya menyembuhkan. Kaisar Iblis memandang Dugu Yuyang dan yang lainnya dengan rasa terima kasih dan berkata, untuk keluar dari jalan seni bela diri ini, penyembuhan diri adalah cara terbaik untuk lebih memperkuat kekuatan fisik. Mendengar ini, Dugu Yuyang dan yang lainnya tercengang. Mereka menyadari mengapa Suling memiliki kekuatan fisik yang tidak sesuai dengan alam. Jalan para dewa dan iblis kuno yang ekstrim. Orang tua Tianji menyeka beberapa warna yang mengejutkan di bagian bawah matanya. Tidak diragukan lagi, dia tidak menyangka bahwa Suling benar-benar berjalan keluar dari jalan para dewa dan iblis kuno yang ekstrim. Bagaimanapun, jalan seni bela diri ini membutuhkan banyak suanki, kekuatan fisik, dan kekuatan jiwa yang super. Tidak heran, tetapi segera, orang tua Tianji tiba-tiba berpikir bahwa Suling sedang menyembah di bawah Zhao Wei, penguasa kuil dan bagaimana dia bisa menjadi seorang alkemis tanpa kekuatan jiwa yang kuat? Mengenai kekuatan fisik, dapat dilihat sekarang bahwa bahkan putra klan darah tidak dapat sepenuhnya menghancurkan tubuh Suling dengan kekuatan yang tak terkalahkan seperti itu. Mengenai banyaknya ki misterius, itu terlalu umum bagi Suling. Pada awalnya, ribuan orang memperebutkan lihai, tetapi mereka tidak dapat menghabiskan ki misterius Suling, yang cukup untuk menjelaskan semuanya. Baiklah, tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Kaisar Iblis mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak diragukan lagi, Kaisar Iblis adalah orang yang paling mengenal Suling. Dia tahu bahwa setelah cedera serius Suling kali ini, dia menelan sejumlah besar esensi darah dalam putra suci klan darah. Selama tubuh Suling pulih, kekuatan Suling pasti akan meningkat beberapa kali lipat, dan bahkan secara langsung menembus 3 surga dan dewa. Baiklah, kalau begitu, mari kita kembali ke Paviliun Tianji dan menyiapkan jamuan makan sampai saudara Su pulih. Dugu Yuyang berkata dengan gembira. Yuyang benar, orang tua Tianji setuju. Dia mengatakan bahwa Suling diundang untuk mengadakan jamuan makan. Sekarang Suling membantu Paviliun Tianji melenyapkan ancaman besar yang dibawa oleh keluarga darah, jadi sekarang saatnya untuk mengadakan perjamuan. Baiklah, itu bagus. Suling telah mengalami perang dengan putra klan darah. Aku khawatir dia kelelahan dan perlu menambah makanan. Kaisar Iblis tidak dapat menahan tawa. Sebenarnya, tidak sulit untuk tidak makan dalam waktu lama setelah mencapai alam dewa. Terutama, seperti Suling sekarang, dia juga menelan sejumlah besar esensi darah putra klan darah. Sebenarnya, dia tidak perlu makan sama sekali. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah kebaikan hati lelaki tua Tianji, yang sulit ditolak. Kemudian,
Kaisar Iblis dan Zilaner mengikuti Dugu Yuyang kembali ke Paviliun Tianji dan memasuki loteng. Karena bala bantuan susunan terkuat, Paviliun Tianji tidak hancur dalam perang. Kalau tidak, bagaimana Paviliun Tianji, yang terkena dampak kekuatan yang begitu kuat dan hegemonik, bisa aman dan sehat? Tinggi di udara, Su Ling memejamkan mata, merilekskan wajahnya, dan menyerap sejumlah besar esensi darah dari putra suci klan darah, yang membuat tubuhnya berbeda. Terutama saat ini, seluruh tubuhnya bersinar dengan darah. Cedera sebelumnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Aku layak menjadi orang suci klan darah. Esensi darah di tubuhku begitu murni dan mendominasi. Jika aku tidak mengambil jalan seni bela diri, tetapi jalan dewa dan iblis ekstrim kuno, dan memiliki lautan ki paling langka di dunia, aku dapat menyimpan ki misterius yang tak ada habisnya. Aku takut aku akan dihancurkan oleh esensi darah orang suci klan darah. Su Ling sedikit mengernyit dan berpikir dalam hatinya bahwa dia tahu betul bahwa ketika dia memurnikan esensi darah putra klan darah, dia jelas merasakan tubuhnya mengembang, bahkan meridian dan pembuluh darah di tubuhnya mengembang, seolah-olah akan meledak dan retak kapan saja. Rasa sakit yang hebat membuat wajahnya menunjukkan warna yang bermartabat. Namun untungnya, Su Ling mentransfer sejumlah besar esensi darah ke lautan gas tepat waktu. Mengandalkan lautan gas yang luas, Su Ling secara paksa menyerap esensi darah putra klan darah. Sekarang, masalah yang paling penting dan kritis adalah memurnikan esensi darah putra klan darah. Jika tidak, bahkan jika Anda melahap esensi darah putra klan darah, sulit untuk mengubahnya menjadi penggunaan Anda sendiri. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa putra suci klan darah melahap lebih dari 100 prajurit klan darah, tetapi masih sulit untuk menghancurkan Su Ling sepenuhnya. Meskipun putra suci klan darah menelan begitu banyak esensi darah, sangat disayangkan bahwa dia tidak memurnikan esensi darah itu tepat waktu, yang menyebabkan dia tidak sepenuhnya menyerap esensi darah itu sama sekali. Bagaimana dia bisa menghancurkan Su Ling sepenuhnya? Jika Anda benar-benar memberi putra klan darah cukup waktu untuk memurnikan esensi darah yang diserap, Su Ling pasti akan kalah. Satu langkah salah, satu langkah salah. Jika saya putra klan darah, saya harus memurnikan begitu banyak esensi darah terlebih dahulu. Su Ling berpikir dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya. Apa yang dia lakukan saat ini adalah apa yang tidak sempat dilakukan oleh putra Sein klan darah sebelumnya, yaitu memurnikan sejumlah besar esensi darah di tubuhnya dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Ini adalah hal yang paling penting. Bagilah saripati darah yang diserap menjadi dua bagian, satu digunakan untuk menyehatkan tubuhku, dan yang lainnya dimasukkan ke dalam lautan ki untuk menyehatkan tulang-tulang gelap pohon surga. Su Ling mengerutkan kening. Dia tahu bahwa saripati darah dalam santo klan darah benar-benar terlalu besar. Itu adalah saripati dari lebih dari 100 prajurit klan darah. Kemurniannya bisa dibayangkan, jika Su Ling menyerap begitu banyak saripati darah pada saat yang sama, bahkan jika dia kuat, dia tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, membagi sejumlah besar saripati darah menjadi dua dan mencernanya secara bertahap adalah strategi Su Ling. Saripati darah yang sangat murni mengalir di meridian dan pembuluh darah Su Ling. Setiap kulit tubuh Su Ling dengan panik menelan saripati darah dan menyerap energi di dalamnya untuk nutrisi. Adapun otot dan tulang yang patah di dalam tubuh, mereka mati-matian menyerap saripati darah dan kemudian terus tumbuh. Sesaat kemudian, tubuh Su Ling tidak tahu berapa banyak otot dan tulang yang patah, lukanya sembuh perlahan, dan rasa sakit yang disebabkan oleh otot dan tulang benar-benar hilang. Esensi darah seorang prajurit di alam dewa hampir sama kuatnya dengan obat suci yang terkonsentrasi. Selain itu, esensi darah orang suci klan darah jauh lebih kuat daripada Bai Jingshan. Jika aku dapat menyerap esensi darah orang suci klan darah sepenuhnya, aku yakin dapat memengaruhi 3 alam dewa. Su Ling terkejut. Esensi darah murni itu memelihara kulitnya yang hancur dan otot serta tulang yang patah, dan memulihkan luka fisiknya dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, di lautan Qi, tulang-tulang gelap pohon surga yang patah sudah merana, tetapi secara bertahap pulih di bawah nutrisi sejumlah besar esensi darah. Tulang-tulang gelap pohon surga ditransplantasikan ke Su Ling oleh pemimpin Paviliun Lansi. Dengan kekuatan Su Ling yang lebih kuat, semakin kuat tulang-tulang gelap pohon surga. Bekas luka yang awalnya retak menyebabkan tulang-tulang gelap pohon surga layu. Sekarang, di bawah penyiraman esensi darah, ia menumbuhkan musim semi kedua dan tumbuh subur.
Suling mengamati suangu pohon surga dengan jiwanya. Melihat bahwa suangu dari pohon surga berangsur-angsur pulih seperti sebelumnya, dan lebih kuat dari sebelumnya, dia tersenyum sedikit. Sepertinya semua ini berkat orang suci keluarga darah. Aku tidak bisa membencinya, tetapi aku juga harus merangsangnya. Meskipun pertempuran dengan putra Sein klan darah hampir membunuh Suling secara langsung, dan tubuh Suling terluka parah dan tulang-tulangnya retak, dibandingkan dengan esensi darah di putra Sein klan darah sekarang, itu juga dapat meningkatkan tingkat kultivasi. Apa saja luka-luka sebelumnya, bagaimanapun, alam dewa adalah alam kecil, yang merupakan surga yang berat. Sangat sulit untuk meningkatkan kultivasi alam. Sekarang Suling dapat mengambil kesempatan untuk menerobos 3 alam dewa, yang tidak diragukan lagi merupakan kegembiraan yang besar. Selain itu, jalur seni bela diri Suling adalah jalur dewa dan iblis ekstrim kuno. Tubuhnya terluka parah, tetapi selama dia pulih, kekuatan fisiknya akan meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, sekarang ada esensi darah putra klan darah untuk menyehatkan tubuhnya. Suling yakin bahwa kekuatan fisiknya akan ditingkatkan lebih dari 1 tingkat. Memikirkan hal ini, Suling tersenyum. Tulang gelap pohon surga di lautan Qi menyerap kekuatan esensi darah dengan gila-gilaan. Di bawah nutrisi esensi darah, tulang gelap pohon surga pulih dan berkembang pesat. Suling dapat merasakan peningkatan kekuatannya sendiri. Dia mendesak esensi darah yang tersisa di lautan Qi untuk membuatnya mengalir di meridian dan pembuluh darah. Aliran saripati dan darah yang menyehatkan membuat Suling merasa seluruh tubuhnya lebih aktif, dan dia bisa merasakan tubuhnya penuh dengan kekuatan. Boom! Saat berikutnya, ledakan yang sangat rendah terdengar di tubuh Suling. Napas Suling tertahan di tubuhnya, dan kekuatan penindasannya merajalela di tubuh Suling. Suling menahan napas dan berkonsentrasi untuk menekan kekuatan ini sebanyak mungkin. Sampai ada ledakan keras, itu meledak di tubuh Suling. Suling mengepalkan tangannya dan tidak bisa lagi menekan kekuatan di tubuhnya. Napas seluruh orang itu meledak dalam sekejap. Ruang di sekitarnya langsung terdistorsi dan penyok oleh kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya. Suling melayang di udara, dan kakinya menghentak-hentakkan kakinya. Tanpa sadar, dia mengangkat telapak tangannya dan merasakan fluktuasi. Kekuatan di telapak tangannya, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Apakah kamu akhirnya menghancurkan alam? Alam 3 surga dan Tuhan. Kekuatanku lebih tirani dari sebelumnya. Suling bisa merasakan kegelisahan kekuatan di tubuhnya. Seperti gelombang yang bergelombang, dia tiba-tiba membuka matanya, berhenti sejenak, dan cahaya mata yang tajam, seperti pedang, langsung menembus, meninggalkan lubang di asteris itu. Mataku setajam pedang, dan kekuatanku lebih kuat dan mendominasi. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa menstabilkan 10 besar di seluruh dunia seni bela diri yang lebih rendah. Alis Suling sedikit bergetar dan sedikit senyum muncul di wajahnya. Bahkan sekarang dia melangkah ke alam surga 3, Suling tidak berani memandang rendah dunia bela diri tingkat bawah. Bagaimanapun, seluruh tingkat bawah bukan hanya puncak gunung es. Meskipun Suling adalah jenius seni bela diri nomor 1, Anda harus tahu bahwa di dunia seni bela diri tingkat bawah, pasti ada seniman bela diri yang telah berlatih selama 100 tahun, dan itulah orang kuat seni bela diri papan atas yang sebenarnya. Meskipun Suling kuat, dia memiliki pengetahuan diri. Dia masih kalah dengan mereka yang merupakan orang kuat seni bela diri papan atas. Yang satu adalah pemimpin sekte Dewa Salju, yang lain adalah pemimpin kuil istana Gunung Buzu, yang lain adalah rubah iblis Jiutian di pegunungan Taihang, yang satu adalah kura-kura berusia 1000 tahun di hutan penghalang sihir, dan monyet emas. Di antara orang-orang super kuat yang telah muncul sekarang, ada 5 orang di atasku, belum lagi kekuatan-kekuatan teratas dengan warisan agama kota, itulah kekuatan tertinggi yang sebenarnya. Meskipun kekuatan Suling lebih murni dan kuat, dia masih tidak berani berpikir tinggi tentang dirinya sendiri dan bahkan tidak berani memenangkan gelar tak terkalahkan. Suling benar-benar layak mendapatkan gelar jenius seni bela diri nomor 1, tetapi dia tidak pantas mendapatkannya sekarang. Perlu dicatat bahwa kesenjangan antara bakat teratas dan yang terkuat teratas berbeda. Ketika bertarung untuk supremasi kaum muda, aku hanya berharap orang-orang kuat seni bela diri papan atas itu tidak dapat memiliki pengetahuan yang sama dan bertarung denganku. Suling tersenyum pahit, mengetahui ancaman yang ditimbulkan oleh orang-orang kuat seni bela diri papan atas kepadanya. Ancaman-ancaman itu tidak dapat diremehkan.
Kemudian Suling mengumpulkan kekuatannya dan melihat ke paviliun Tianji. Karena dampak perang, salah satu asteris yang berkumpul di sekitar paviliun Tianji langsung diratakan, sementara asteris yang lain rusak dalam berbagai tingkat. Benar-benar kacau. Suling tersenyum tak berdaya. Kemudian dia perlahan jatuh ke tanah dan datang ke depan paviliun Tianji. Hehe, aku baru saja mendengar bahwa mereka akan mengadakan perjamuan. Aku tidak tahu apakah makanannya sudah siap. Suling tersenyum dan dalam suasana hati yang sangat baik. Kali ini, dia bisa membunuh putra Sein klan darah, menggunakan darahnya yang murni untuk memurnikan kekuatan fisiknya, dan meningkatkan alam kecil. Itu adalah perjalanan yang sia-sia. Saat menyebutkan makanan itu, Suling langsung merasa bahwa dia benar-benar lapar. Dengan kondisi kultivasi Suling saat ini, meskipun dia belum mencapai posisi membuka lembah, dia dapat dengan mudah melakukannya tanpa makan dalam waktu lama. Oleh karena itu, bagi Suling, makan hanyalah kesenangan, bukan untuk mengisi perutnya, dan dia memiliki banyak obat-obatan berharga. Mudah untuk mengisi perutnya. Namun, bagaimana obat-obatan berharga dan obat-obatan suci yang layu itu dapat dibandingkan dengan makanan lesat? Memikirkan makanan di dalam hatinya, Suling dengan cepat berjalan ke paviliun Tianji. Semuanya seperti yang diharapkan Suling. Sebuah perjamuan telah diadakan di paviliun Tianji. Orang tua Tianji duduk di sebelah tahta, dengan sengaja menyerahkan tahta, dan kemudian duduk di samping. Kaisar Iblis juga duduk di sisi lain tahta. 7 tetua duduk di sebelah lelaki tua Tianji. Purple Lancer duduk di sebelah Kaisar Iblis, sementara Dugu Yuyang duduk di sebelah Purple Lancer. Makanan yang disiapkan memancarkan aroma panas, tetapi tidak ada yang berani memindahkan piring dan sumpit. Bagaimanapun, tuan rumah sebenarnya dari perjamuan ini adalah Suling. Melihat Suling berjalan ke paviliun Tianji, lelaki tua Tianji dengan cepat berdiri. Hal yang sama berlaku untuk 7 tetua paviliun Tianji. Kaisar Iblis, Zilaner dan Dugu Yuyang semuanya berdiri satu demi satu, dan semua mata mereka terfokus pada Suling. Saat ini, meskipun luka fisik Suling telah pulih, pakaian Suling rusak. Yuyang, jangan pergi dan ambil pakaianmu yang biasa. Lelaki tua itu buru-buru memberitahunya. Ya, aku akan pergi sekarang. Dugu Yuyang mengangguk dan buru-buru meninggalkan tempat duduknya untuk mengambil pakaiannya. Tak lama kemudian, Dugu Yuyang mengambil kembali pakaian itu dan menyerahkannya kepada Suling. Saudara Su, ini adalah pakaian yang biasa aku pakai. Jangan tidak menyukainya. Sekarang aku tidak tahu apakah ini cocok untukmu. Cobalah dulu. Wah, bagus. Suling menatap Dugu Yuyang dengan rasa terima kasih, mengganti pakaian yang dibawa Dugu Yuyang, dan berkata sambil tersenyum, kainnya benar-benar bagus, dan ukurannya pas. Cocok, pas sekali. Dugu Yuyang berkata dengan gembira. Pada saat berikutnya, Dugu Yuyang berlutut tepat di depan Suling, dan air mata yang deras jatuh dari sudut matanya. Saudara Su, terima kasih. Jika kamu tidak membantuku, aku khawatir seluruh paviliun Tianji akan jatuh ke air yang dalam. Aku juga akan dibunuh oleh orang suci klan darah seperti yang dijelaskan dalam hidupku. Semua ini karena saudara Su, kamu telah berubah. Dugu Yuyang sangat gembira sehingga dia juga sangat berterima kasih kepada Suling. Kali ini, Suling membantu paviliun Tianji dan mengubah nasib Dugu Yuyang. Dugu Yuyang tidak tahu bagaimana cara membalas Suling, jadi dia harus bersujud dan berterima kasih padanya. Yuyang, apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak bangun lagi, aku akan langsung pergi. Kamu harus mengembalikan metode tak terkalahkan kilat kepadaku. Suling tertegun oleh Dugu Yuyang yang tiba-tiba berlutut. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk membantu Dugu Yuyang dan berkata dengan cepat. Ah, Kakak Su, kamu tidak bisa pergi. Perjamuan hari ini untukmu. Untuk mengadakan perjamuan, ayahku mengeluarkan anggur berusia 1000 tahun yang ditinggalkan oleh leluhurnya dan secara khusus mengeluarkan ikan laut yang ditangkap di lihai dan burung-burung percikan di hutan penghalang ajaib. Dugu Yuyang terkejut dan berkata dengan cepat. Kemudian, dengan bantuan Suling, Dugu Yuyang berdiri, wajahnya berseri-seri dan berkata dengan serius, Saudara Su, mulai sekarang, aku akan berlatih denganmu. Kau biarkan aku pergi ke timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat. Apakah ayahmu setuju? Suling tersenyum dan menatap lelaki tua Tianji dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, lelaki tua Tianji tampak bersemangat. Melihat bahwa Suling aman dan sehat, dia telah berhasil mengalahkan putra suci klan darah sebelumnya.
Dapat dibayangkan bahwa lelaki tua Tianji terkejut di dalam hatinya. Setuju, tentu saja aku setuju, Su Ling. Selama kamu bersedia berlatih dengan Yu Yang, kamu adalah dermawan bagi seluruh paviliun Tianji. Lelaki tua Tianji dengan cepat menjawab bahwa dia tahu bahwa paviliun Tianji di masa depan pada akhirnya akan jatuh ke tangan Dugu Yuyang. Jika Dugu Yuyang bisa menjadi lebih kuat dengan Su Ling, paviliun Tianji akan lebih aman di masa depan. Baiklah. Aku akan mengakui Yuyang. Di masa depan, kau dan Kaisar Iblis akan bertarung bersama di dunia seni bela diri di sisi bawah, lalu menyerbu ke sisi atas, memicu angin dan hujan di sisi atas dan melakukan sesuatu. Tatapan, mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan hatinya sangat gembira. Dugu Yuyang memiliki bakat luar biasa dan juga merupakan pemimpin paviliun Tianji. Jika orang-orang seperti itu bisa mengikuti, itu juga akan menjadi pengakuan atas kekuatan Su Ling. Selain itu, Su Ling tahu betul bahwa jika dia ingin bersaing dengan bakat-bakat muda setingkat Bai Yujing di masa depan, dia harus membangun kekuatannya sendiri. Di masa lalu, Lin Zihuan diizinkan untuk menduduki gereja suci Xinghuo dan membangun kembali gereja suci Xinghuo untuk membuat rencana melawan Bai Yujing di masa depan. Sekarang dia setuju untuk mengikuti Dugu Yuyang untuk membuat rencana masa depan. Baiklah, sekarang setelah kamu menjelaskannya dengan jelas, cepatlah datang untuk makan malam. Aku sangat lapar, jangan buang-buang makanan terlalu banyak. Melihat Su Ling berjanji untuk membiarkan Dugu Yuyang mengikuti, Kaisar Iblis tersenyum senang. Su Ling benar-benar memiliki gaya seorang raja, maka dia segera tersenyum dan berkata setelah makan malam. Su Ling berpamitan dan meninggalkan paviliun Tianji bersama Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan Zilaner. Sebelum pergi, Su Ling menatap ketujuh tetua paviliun Tianji dengan penuh makna dan berkata sambil tersenyum, meskipun aku telah mempraktikkan dharma pengorbanan darah dari klan darah, aku dapat membedakan yang baik dari yang jahat. Jika ketujuh tetua masih khawatir tentang Su, mereka dapat membocorkan praktik dharma pengorbanan darah Su. Namun, bahkan sekarang, Su telah menjadi incaran banyak kekuatan besar. Praktik dharma pengorbanan darah Su bukanlah rahasia. Tujuh tetua paviliun Tianji terdiam. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Tidak diragukan lagi bahwa Su Ling jujur kepada publik dan secara langsung mengakui praktik dharma pengorbanan darah, yang membuat ketujuh tetua bingung. Bagaimanapun, Su Ling tidak menipu, tetapi juga membantu paviliun Tianji menghilangkan ancaman yang dibawa oleh keluarga darah. Ini adalah kebaikan yang besar bagi paviliun Tianji. Sebaliknya, tujuh tetua secara langsung menanyai Su Ling dan ingin menghancurkan Su Ling dengan detail Zhen Jiao dari paviliun Tianji. Ini benar-benar hati seorang pria yang jahat. Su Ling, memang benar bahwa ada tujuh tetua sebelumnya. Tapi itu sudah berakhir, lupakan saja. Pak Tua Tianji tersenyum tak berdaya. Su Ling tidak menceritakan masalah itu di perjamuan, jadi dia sudah memberikan wajah kepada tujuh tetua. Kalau tidak, begitu Su Ling mengatakannya di perjamuan, itu sama saja dengan langsung mengangkat meja dan pergi. Haha, Su Ling tersenyum tipis. Dia tidak bertekad untuk menyelidiki tanggung jawab tujuh tetua, tetapi satu hal itu terjadi. Bagaimanapun, dia harus memiliki pernyataan. Bagaimanapun, jika tujuh tetua benar-benar menambahkan bahan bakar ke dalam api dan menyebarkan praktik dharma pengorbanan darah Su Ling di masa depan, Su Ling harus membalas dendam. Pada saat itu, Dugu Yuyang akan mengikuti Su Ling, dan masalahnya akan lebih sulit dipecahkan. Tujuh tetua, minta maaf kepada Su Ling. Melihat niat Su Ling, lelaki tua Tianji segera tampak dingin dan serius. Dia menatap tujuh tetua dengan sangat serius dan berkata dengan suara tenang. Tujuh tetua itu tidak bodoh. Mereka bergegas maju, membungkuk kepada Su Ling dan berbisik, Su Ling, sebenarnya kami bertujuh yang salah tentang kejadian sebelumnya. Kami bertujuh meminta maaf kepadamu di sini. Mohon maafkan kami. Kami berjanji untuk tidak membocorkan praktik dharma pengorbanan darahmu. Ya, Su Ling mengangguk tanpa ragu dan berkata dengan suara yang dalam, Yu Yang mengikutiku. Di masa depan, aku akan membentuk aliansi dengan paviliun Tianji. Su Ling harus mengutamakan keselamatan paviliun Tianji. Siapapun yang ingin menggunakan pisau di paviliun Tianji harus melewatiku. Itu bagus. Orang tua Tianji sangat bersemangat. Dia menyeka beberapa warna gembira di bagian bawah matanya dan memujinya berulang-ulang. Orang tua Tianji tahu dengan jelas bahwa meskipun kekuatannya kuat,
dia bukan lagi lawan ketika dia bertemu dengan orang kuat yang tak terkalahkan, bahkan jenius seni bela diri papan atas. Sama seperti putra suci klan darah sebelumnya, orang tua Tianji dihancurkan di bawah 4 kekuatan tempur alam Tianshan. Tidak perlu dikatakan, dengan perkembangan dunia yang berkelanjutan, semakin banyak bakat seni bela diri papan atas akan muncul, dan semakin banyak bakat seni bela diri papan atas akan bangkit dengan kuat. Jika kita menunggu sampai saat itu, Paviliun Tianji akan benar-benar kehilangan jaminannya. Sekarang, untuk mendapatkan persetujuan dan komitmen Su Ling tidak diragukan lagi merupakan perisai pelindung bagi Paviliun Tianji untuk orang tua Tianji. Kekuatan bertarung Su Ling jelas bagi semua orang tadi. Bahkan putra suci klan darah dengan kekuatan surga dikalahkan di tangan Su Ling. Dapat dikatakan bahwa di seluruh level yang lebih rendah, hanya ada beberapa seniman bela diri yang dapat menghancurkan Su Ling dengan kekuatan tempur mereka. Ketika ketujuh tetua mendengar bahwa Su Ling ingin membentuk aliansi dengan Paviliun Tianji, mereka juga bersemangat. Dalam analisis terakhir, Su Ling sekarang kembali ke kuil dan, yang dapat dianggap sebagai keluarga terkenal. Selain itu, ia masih beribadah di bawah pintu Zhao Wuyi, pemimpin kuil dan kemungkinan akan mewarisi wasiat Zhao Wuyi dan menjadi pemimpin baru kuil dan di masa depan. Pada saat itu, status Su Ling pasti akan meningkat. Siapapun yang ingin menargetkan Su Ling harus terlebih dahulu menimbang berat badannya sendiri. Du Guyu yang sangat senang melihat lelaki tua Tianji dan ketujuh tetua. Kali ini, Su Ling dan ketujuh tetua dapat menjernihkan perbedaan mereka, yang jelas merupakan peristiwa yang membahagiakan bagi Du Guyu yang. Tuan Paviliun, sebelum pergi, Su Ling masih meminta satu hal. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan menatap lelaki tua Tianji dengan serius. Hah? Lelaki tua Tianji tertegun. Su Ling bertanya kepadanya, yang membuatnya terkejut. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, ada apa? Tidak masalah. Selama aku bisa melakukannya, aku harus melakukan yang terbaik. Apakah kamu pernah mendengar bahwa aku telah merebut rumah harta karun Saint Spark sebelumnya? Su Ling menyipitkan matanya, menatap lelaki tua itu dengan makna yang dalam, dan bertanya. Itu wajar, kamu membunuh banyak prajurit dalam perang itu, yang membuat pasukan utama membencimu. Lelaki tua itu mengangguk dan berkata langsung, hehe, tidak masalah bahwa pasukan utama menyimpan dendam padaku. Satu-satunya hal yang dipedulikan Su Ling adalah aku menyerahkan sisa dosa Sekte Spark ke tangannya. Aku khawatir mereka tidak punya kepala sekarang, dan tidak ada yang bisa menuntun mereka dengan benar. Su Ling tersenyum beberapa kali dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Hah, mendengar ini, lelaki tua Tianji terkejut. Su Ling menghancurkan Sekte Spark dan membunuh banyak praktisi seni bela diri dari Sekte Spark. Sekarang dia bahkan membawa sisa dosa Sekte Spark ke dalam pintu. Apa yang dipikirkan Su Ling? Semua kejahatan yang tersisa itu membenci Su Ling sampai ke tulang. Jangan kaget, sekarang, orang yang memimpin sisa kejahatan Sekte Suci Spark bernama Lin Zihuan. Dia benar-benar jenius seni bela diri yang berbakat. Tujuan masa depannya adalah membunuhku dan membantu Sekte Suci Spark untuk membalas kebenciannya, tetapi bagaimanapun juga, dia terlalu muda dan kekuatannya tidak memuaskan. Su Ling berkata sambil tersenyum. Lin Zihuan, mendengar nama ini, Du Guyu yang tercengang dan berkata dengan suara tenang, Lin Zihuan itu benar-benar jenius seni bela diri terbaik. Sebelumnya, dia adalah tunangan Xinghuo Shengzi. Namun, kemudian, Xinghuo Shengzi dibunuh oleh saudara Su, yang juga membuatnya menjadi wanita janda yang tidak melewati pintu. Saudara Su, kamu tangkap dia sekarang, yang merupakan ancaman potensial. Ya, Su Ling, ini masalah besar. Kau harus memikirkannya baik-baik. Sudah terlambat untuk membasmi mereka sepenuhnya sekarang. Pak Tua Tianji mengerutkan kening. Tidak diragukan lagi, dia setuju dengan kata-kata Du Guyu. Bagaimanapun, orang-orang di Lin Zihuan adalah ancaman potensial. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang-orang ini tidak akan menentang Su Ling di masa depan? Pada saat itu, tidak akan semudah itu untuk membunuh orang-orang itu. Itu tidak perlu. Su Ling menggelengkan kepalanya. Dia selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia percaya diri dan berkata, aku hanya ingin kau pergi ke gereja suci percikan untuk membantu mereka. Setidaknya biarkan mereka mendirikan gereja suci percikan yang baru. Hah, Pak Tua Tianji terkejut. Dia menatap Su Ling dengan ekspresi tidak percaya dan berkata, kau membuat masalah untuk dirimu sendiri.
Aku menjaga mereka untuk kebaikanku sendiri. Mata Suling tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan sangat serius. Baiklah, Pak Tua Tianji menatap Suling dalam-dalam. Dia masih sangat curiga dan tidak percaya dengan keputusan Suling. Dia benar-benar meninggalkan dosa-dosa yang tersisa dari sekte percikan, yang tidak diragukan lagi mengundang masalah. Namun, lelaki tua Tianji tidak dapat melihat niat Suling dan hanya dapat melakukannya sesuai dengan ide Suling. Dalam beberapa hari, saya akan langsung pergi ke gereja suci percikan untuk membantu Lin Zihuan, dan kemudian mengatur ulang gereja suci percikan. Lelaki tua Tianji berkata dengan suara yang dalam, tetapi atas nama siapa? Atas nama Paviliun Tianji atau atas nama Anda? Atas nama Paviliun Tianji. Sekarang, aku masih menjadi sasaran kritik publik. Tidak baik bagi Paviliun Tianji untuk terlalu dekat denganku. Sedangkan Lin Zihuan, dia bukan orang bodoh. Dia seharusnya tahu siapa yang membuatnya. Suling berkata sambil tersenyum. Baiklah, bagus. Orang tua Tianji mengangguk dengan gembira. Suling bersikap baik kepada Paviliun Tianji, dan Suling berjanji untuk melindungi Paviliun Tianji, yang merupakan jaminan bagi masa depan Paviliun Tianji. Membantu Suling kali ini juga membantu Paviliun Tianji secara terselubung. Bagaimanapun, hanya ketika Suling Qiang bertambah besar, Paviliun Tianji akan semakin aman. Terima kasih banyak, kata Suling dengan penuh rasa terima kasih. Hehe, Suling, setelah meninggalkan Paviliun Tianji, Yuyang akan mengganggumu untuk menjaganya. Orang tua itu tersenyum dan bertanya, jangan khawatir, Yuyang adalah saudaraku Suling. Selama Suling masih hidup, aku tidak akan membiarkan Yuyang mengalami kecelakaan. Suling mengangguk dan berkata dengan sangat serius. Kemudian, lelaki tua Tianji menatap Dugu Yuyang dan berkata dengan serius, Yuyang, dapat dikatakan bahwa kamu asteris meninggalkan Paviliun Tianji sepenuhnya dan pergi ke dunia seni bela diri sebagai praktisi seni bela diri. Kamu tidak dapat membuat keputusan sendiri di luar. Kamu harus mematuhi kata-kata Suling. Tahukah kamu, ingat nasihat ayahku? Dugu Yuyang buru-buru menjawab bahwa, sebenarnya, ketika dia meninggalkan Paviliun Tianji kali ini, dia awalnya mengikuti Suling. Di masa depan, dia akan menjadi tangan kanan Suling dengan Kaisar Iblis. Tentu saja, dia harus mengikuti arahan Suling dan mematuhi perintah Suling. Baiklah. Sekarang setelah semuanya dijelaskan, Suling akan pergi. Suling melengkungkan tangannya, kemudian dia membuka sayap biru mudanya di belakang tubuhnya, langsung melesat ke udara dan terbang menjauh dari Paviliun Tianji. Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan Zilaner mengikuti dan meninggalkan Paviliun Tianji bersama-sama. Ketika Suling dan yang lainnya benar-benar menghilang dari pandangan, 7 tetua Paviliun Tianji merasa lega dan lega. 7 tetua tampak sangat serius, menatap lelaki tua Tianji dan berkata dengan rasa ingin tahu, Yang Mulia, apakah Anda yakin ingin membantu Suling menghidupkan kembali sekte percikan? Itu musuh Suling. Suling masih muda dan tidak bisa melihat artinya. Mengapa kita tidak membantu Suling dan mengambil kesempatan untuk menghilangkan sisa kejahatan sekte percikan? Itu omong kosong. Begitu kita melakukan hal-hal ini, kita akan putus dengan Suling. Apakah Anda mengerti? Karena saya telah berjanji kepada Suling untuk membantunya mendukung sisa dosa Lin Zihuan dan orang-orang suci percikan lainnya dan membantu mereka membangun kembali orang-orang suci percikan, kita tidak dapat mengingkari janji kita. Mata lelaki tua itu tiba-tiba tenggelam dan memarahi dengan serius. Kalau begitu kita, 7 tetua itu tercengang. Mereka tidak menyangka sikap lelaki tua itu akan sekeras itu. Saat itu, kau ikut denganku. Menurut Suling, dosa gereja suci percikan tidak banyak lagi. Aku khawatir gereja suci percikan akan terkikis oleh kekuatan lain dan pasti akan menghadapi beberapa bahaya. Kita hanya punya satu tujuan, yaitu pergi ke gereja suci percikan untuk menghidupkan kembali gereja suci percikan. Orang tua Tianji tampak sangat serius dan berkata dengan sangat serius. Ya, 7 tetua menjawab dengan cepat. Setelah meninggalkan Paviliun Tianji, Suling berkibar dan membubung tinggi di langit. Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan Zilaner mengikuti Suling. Keempatnya berbicara dan tertawa. Mereka meninggalkan Paviliun Tianji bersama-sama dan segera tiba di hutan penghalang sihir. Itu adalah orang-orang Bai Jingshan yang kita temui di sini sebelumnya. Ayo kembali ke kuil dan... Kita meninggalkan kuil dan begitu lama. Aku khawatir akan ada beberapa bahaya di kuil dan... Bagaimanapun,
Orang-orang Zhao Li benar-benar orang jahat. Metode tubuh Suling sangat cepat. Dia terbang di atas hutan penghalang sihir dan melihat ke bawah pada semua yang ada di bawah kakinya. Ada pohon, burung, dan hewan di mana-mana, tertawa. Kakak Su, mengapa kita tidak mengambil inisiatif? Dugu Yuyang tertegun dan berkata dengan rasa ingin tahu. Dugu Yuyang tahu bahwa Suling menyinggung banyak kekuatan di dunia seni bela diri. Zhao Li juga terkenal di kalangan generasi muda. Dia adalah pemimpin muda keluarga Zhao, yaitu putra dari patriark. Bakat seni bela dirinya juga sangat bagus. Dia pasti telah melangkah ke alam dewa. Jelas tidak mungkin untuk mengambil inisiatif. Suling langsung menolak usulan Dugu Yuyang dan menjelaskan, bagaimanapun, kita masih memiliki terlalu sedikit orang sekarang. Keluarga Zhao telah berkembang selama bertahun-tahun. Pasti ada sesuatu di dalam diri mereka. Menyerang keluarga Zhao atau keluarga kuno itu dengan gegabah sama saja dengan mengambil inisiatif untuk mati. Tetapi beri mereka pelajaran, kata Dugu Yuyang. Hehe, Yuyang, kalau aku hanya bermodalkan ide memberi pelajaran, maka aku tidak akan bisa mencapai hal-hal hebat. Kalau aku, Suling, ingin melakukannya, aku harus melakukannya. Kalau aku benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang keluarga Zhao atau beberapa keluarga kuno, aku harus membunuh mereka semua dan menghancurkan mereka. Sepenuhnya, Suling tersenyum beberapa kali, tetapi matanya sangat tajam dan berkata dengan serius, tapi sekarang, kekuatanku tidak cukup. Bahkan jika kamu dan Kaisar Iblis ada di sini, kekuatan gabungan kita tidak cukup. Hanya ketika kita lebih kuat, kita dapat mengambil inisiatif dan menghancurkan mereka dalam satu gerakan. Mengetuk gunung dan mengguncang harimau kemungkinan akan menarik harimau ganas untuk melawan. Pada saat itu, kita tidak dapat melawan sekelompok harimau ganas. Setelah mendengar penjelasan Suling, Dugu Yuyang tiba-tiba menyadari mengapa Suling begitu kuat, tetapi dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi yang benar dan yang salah. Ide Suling benar, sekarang musuh kita bukan hanya keluarga Zhao, tetapi juga beberapa keluarga kuno, serta sekte pedang surgawi. Selain itu, ada Akademi Kuntul. Suling memegang Ordo Suantian dan ingin membangun kembali Sekte Suantian, jadi dia harus mengambil kembali Sekte Dewa Salju, Kuildan, dan Akademi Kuntul. Tapi sekarang, Suling hanya yakin pada Kuildan. Kaisar Iblis sedikit mengernyit. Jika itu dalam perang Dewa Iblis kuno, dia tidak repot-repot memikirkan begitu banyak masalah yang membosankan. Lihat siapa yang kesal, bunuh saja mereka. Tapi sekarang, setelah mengikuti Suling untuk waktu yang lama, Kaisar Iblis juga mulai belajar menggunakan otaknya untuk memikirkan masalah, dan selalu memperhatikan situasi dan keseimbangan kekuatan. Suling menatap Kaisar Iblis dalam-dalam. Dia mengenali apa yang dikatakan oleh Kaisar Iblis dan berkata dengan serius, perintah Suantian di tanganku dapat memerintahkan Sekte Suantian untuk dibagi menjadi 9 kekuatan selama Perang Dewa dan Iblis kuno. Sekarang ada 3 tingkat yang lebih rendah, Kuildan, Akademi Kuntul, dan Sekte Dewa Salju. Sekarang, satu-satunya yang pasti akan kurebut kembali adalah Kuildan, tetapi Sekte Dewa Salju dan Akademi Kuntul sulit untuk direbut kembali. Sekte Dewa Salju memiliki istriku yang berbulu Xiao Xuexue, dan putriku Su Qingsui. Selain itu, Lan Yuxin, pemimpin Sekte Dewa Salju, adalah yang terkuat. Aku mungkin tidak dapat memenangkannya dengan 3 alam-alam Dewa Langit. Sekte Dewa Salju tidak boleh merebutnya dengan paksa. Sedangkan untuk Akademi Kuntul, sejauh ini, aku hanya menghubungi Duan Xuanyuan, Lin Waner, dan Duan Wuchen, yang dibunuh oleh putra suci dari klan darah. Aku tidak yakin bagaimana situasi Akademi Kuntul sekarang. Oleh karena itu, sebaiknya kita diam dulu sebelum menyatukan kekuatan kita sendiri. Dalam waktu hampir 2 tahun, Suling telah tumbuh dari alam dewa yang terabaikan hingga ke alam yang lebih rendah. Dari usia awal 16 tahun hingga usia 18 tahun saat ini, Suling telah mengalami banyak kesulitan hidup dan mati hanya dalam waktu 2 tahun. Sekarang, pikirannya sama sekali tidak sebanding dengan orang-orang biasa. Karena alasan ini, Suling bahkan lebih takut untuk bertindak gegabah ketika dia melihat masalah dan situasi. Bagaimanapun, tujuan sebenarnya bukanlah hanya balas dendam, tetapi untuk menjadi junior tertinggi di sisi bawah dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki sisi atas. Hanya dengan memasuki tingkat atas kita dapat mendekati Su Qin, yaitu Su Xiaomei.
Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki kesempatan untuk merebut kembali Su Qin dari Bai Yujing. Su Lingjian percaya bahwa Su Qin pasti berusaha untuk tidak menikahi Bai Yujing. Bahkan jika Su Qin menasihati Su Ling untuk menyerah dan menerima apa yang disebut takdir, itu adalah bahwa Su Qin tidak ingin melihat Su Ling terluka dan terbunuh lagi. Tetapi Su Ling mengerti bahwa itu adalah niat Su Qin, dan Su Qin juga sangat mencintainya. Terlebih lagi, semangat bela diri Su Ling menjadi semakin kuat. Bagaimanapun, aku harus masuk ke sisi atas, dan mereka yang menghentikanku akan mati. Tatapan mata Su Ling menjadi semakin tajam dan berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya. Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang mengikuti Su Ling. Tentu saja, mereka dapat melihat perubahan momentum Su Ling. Dia pasti merindukan adik perempuannya lagi. Kaisar Iblis sangat mengenal Su Ling. Dengan semangat bela diri Su Ling saat ini, aku khawatir hanya Su Xiaomei yang dapat mengguncang hati Su Ling begitu banyak. Adapun yang lain, semangat bela diri Su Ling tidak goyah sedikit pun, bahkan seniman bela diri yang kuat dan mendominasi seperti putra klan darah. Hei, saudara Su, dia benar-benar mencintai adik perempuannya. Dugu Yuyang berkata dengan emosi bahwa Dugu Yuyang dapat mengingat apa yang telah terjadi di Lihai. Terutama ketika Su Qin membujuk Su Ling untuk menyerah, itu tak terlupakan. Namun meskipun begitu, Su Ling masih tidak mau melepaskan Su Qin. Ini adalah cinta sejati. Sesaat kemudian, Su Ling mengendurkan tinjunya yang terkepal dan menunjukkan beberapa senyuman di wajahnya. Kaisar Iblis dan yang lainnya tahu bahwa ini adalah senyum Su Ling Qiang. Su Ling, sepertinya ada seseorang yang sedang bertarung di bawah. Tiba-tiba, Zilaner, yang diam, segera berkata, "Hah!" Su Ling tercengang. Sebelumnya, dia hanya merindukan Su Xiaomei. Dia benar-benar tidak menyadari apa yang terjadi di bawah. Su Ling tidak bereaksi sampai Zilaner mengingatkannya. Su Ling membuka kekuatan jiwanya dan langsung meningkatkan persepsinya 100 kali lipat. Bahkan jika dia terbang tinggi di langit, dia masih bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi di hutan penghalang sihir saat ini. Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang juga merasakan ada suara berderak di hutan penghalang sihir. Benar, Su Ling menatap Zilaner, mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayo pergi. Karena kita lewat, ayo turun dan lihat." "Ya," jawab Zilaner. Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang juga mengangguk. Kemudian, sekelompok 4 orang bergegas ke hutan penghalang sihir bersama-sama. Hutan penghalang sihir terpencil, dan ada banyak pohon yang menjulang tinggi dan hutan berduri. Di antara mereka, yang paling terkenal, tentu saja, racun di hutan dan lubang serta rawa-rawa. Rawa-rawa di hutan penghalang sihir terkenal di alam bawah. Karena di rawa-rawa di hutan penghalang sihir, sekali seorang prajurit jatuh ke dalamnya, sulit untuk memanjat keluar lagi. Bahkan jika prajurit itu sangat kuat, dia tidak dapat melepaskan diri dari menelan rawa. Rawa di sini akan menyerap ki misterius di tubuh prajurit dan membuat prajurit itu semakin lemah. Sebelumnya, Kaisar Iblis dan Laner Ungu menggunakan trik untuk membiarkan beberapa seniman bela diri yang dibawa oleh Gunung Baijing jatuh langsung ke rawa dan mati. Su Ling, Yuyang, rawa di hutan penghalang sihir itu unik. Kalian berdua harus berhati-hati agar tidak jatuh. Dalam perjalanan turun, Kaisar Iblis berbisik. "Baiklah, aku akan selalu membuka jiwaku dan memperhatikan kakiku." Dugu Yuyang dengan cepat mengangguk dan berkata. Su Ling juga menjawab. Dia tahu bahwa rawa yang dapat menarik perhatiannya dengan kekuatan Kaisar Iblis pasti sangat sulit. Kemudian, sekelompok 4 orang terus menyerang hutan penghalang sihir. Di kedalaman hutan penghalang sihir, seekor kura-kura berusia 1000 tahun dengan tubuh besar dan penampilan tua terus-menerus memuntahkan kabut putih saat ini. Cangkang kura-kura di punggungnya meninggalkan bekas pedang berdarah, sangat dalam dan dipenuhi darah, yang membuat kura-kura berusia 1000 tahun itu sangat kesakitan dan memperlihatkan giginya. Di depan kura-kura berusia 1000 tahun itu berdiri seorang pria parubaya dengan pelipis putih dan mata dalam sedingin es. Ia terlahir dengan alis pedang dan bintang-bintang, memegang pedang ramping. Sepanjang 3 kaki di tangannya. Badan pedang-pedang itu semerah darah. Itu dicap dengan garis-garis padat pada badan pedang. Itu jelas memiliki berkah pola susunan yang kuat, yang sangat luar biasa. "Zhao tidak bisa. Apa yang ingin kau lakukan saat kau membunuh murid-muridku?" Kura-kura berusia 1000 tahun itu mengucapkan kata-kata di mulutnya dan matanya sangat sedih. Karena Zhao tidak bisa muncul,
dia telah membunuh beberapa Warcraft yang berubah menjadi bentuk manusia. Pasukan Warcraft itu telah mencapai keadaan dewa sejati tingkat tinggi, dan kekuatan mereka tidak buruk. Mereka adalah andalan hutan penghalang sihir. Mereka membutuhkan mereka untuk berdiri di dunia di masa depan. Tapi sekarang, Zhao tidak bisa membunuh Warcraft itu secara langsung begitu dia melakukannya. Jika kura-kura berusia 1000 tahun itu tidak melakukannya tepat waktu, dua iblis besar itu juga akan terbunuh. Kura-kura berusia 1000 tahun itu tahu bahwa dia adalah satu-satunya di seluruh hutan penghalang sihir yang bisa melawan Zhao. Bagaimanapun, Zhao tidak bisa, tetapi para tetua keluarga Zhao sangat kuat, kedua setelah Zhao Wutian, kepala keluarga Zhao. Alamnya mencapai 3 alam surga dan dewa. Kekuatan sejati kura-kura berusia 1000 tahun mencapai 4 tingkat alam dewa. Secara logika, kekuatannya seharusnya jauh lebih tinggi daripada Zhao, tetapi karena dia ingin melindungi murid-murid dan cucu-cucunya, serta murid-murid yang kuat itu, Zhao tidak bisa menang. Sebuah pedang meninggalkan bekas darah di punggungnya. Perlu dicatat bahwa cangkang kura-kura di punggung kura-kura berusia 1000 tahun itu dapat dikatakan sangat keras, bahkan lebih keras dari batu, tetapi sekarang benar-benar dipotong oleh pedang Zhao Chan, yang cukup untuk memastikan betapa kuatnya ilmu pedang Zhao Chan. Namun, kura-kura berusia 1000 tahun itu benar-benar tidak dapat mengerti bahwa mereka tidak memiliki kebencian antara hutan penghalang sihir dan keluarga Zhao. Mengapa Zhao, yang lebih tua dari keluarga Zhao, tidak dapat tiba-tiba datang ke hutan penghalang sihir dan membunuh? Mata kura-kura berusia 1000 tahun itu sangat sedih dan galak. Dia menatap Zhao Chan dengan marah dan berteriak dingin, "Zhao Chan, jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan salahkan aku karena membunuh keluarga Zhao di masa depan." "Hehe, kura-kura tua, apakah menurutmu kau bisa bergabung dengan keluarga Zhao? Aku katakan padamu, setelah hari ini, tidak akan ada iblis di hutan penghalang sihir." Zhao tidak bisa mencibir dengan nada menghina. Matanya tajam dan menatap kura-kura berusia 1000 tahun itu dengan dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Hari ini, aku berani datang ke hutan penghalang sihir untuk meminta cangkang kura-kura milenium di punggungmu, dan kemudian memurnikan cangkang kura-kura mileniummu menjadi baju zirah harta karun yang tak terkalahkan untuk keponakanku." Mendengar ini, kura-kura berusia 1000 tahun itu tercengang, sangat marah dan wajahnya pucat pasi. Keluarga Zhao berani bersikap begitu sombong dan mendominasi. Mereka ingin merebut cangkang kura-kura milenium di punggungnya, dan kemudian memurnikan baju zirah harta karun untuk dikenakan oleh orang lain. Ini menjijikkan, bagaimana kura-kura milenium dapat menerimanya. Jika Zhao tidak bisa meminta kesempatan, kura-kura berusia 1000 tahun itu juga bisa memberi kesempatan kepada Zhao. Bagaimanapun, Zhao tidak mungkin cukup kuat untuk mengguncang fondasi hutan penghalang sihir. Namun, yang tidak diinginkan Zhao sekarang adalah cangkang kura-kura milenium di punggung kura-kura milenium. Begitu benda ini meninggalkan kura-kura milenium itu akan mati. "Tuanku, target orang terkutuk ini adalah Anda. Tinggalkan kami sendiri dan cepat pergi." "Baik, Tuan, selama Anda bisa hidup, hutan penghalang sihir masih memiliki harapan untuk diremajakan." Kedua iblis besar itu membelalakkan mata mereka. Mata mereka penuh dengan darah. Mereka menatap kura-kura berusia 1000 tahun yang berdarah di punggung itu dan buru-buru menasihatinya. "Sebenarnya, kurasa sebaiknya kau diam saja." Zhao tidak bisa tersenyum beberapa kali, matanya tiba-tiba tenggelam, matanya sangat tajam, dan ide pedang terciprat langsung dari kedalaman matanya dan bergegas menuju kedua iblis besar itu. Kedua iblis besar itu gemetar, tetapi mereka tidak dapat menghindarinya. Hampir ketika ide pedang hendak menyentuh tubuh kedua iblis besar itu, kura-kura berusia 1000 tahun itu segera muncul dan langsung menolak ide pedang itu. "Lawanmu adalah aku." Kura-kura berusia 1000 tahun itu berkata dengan dingin, suaranya dingin, dan dia menatap Zhao. "Hehe, kamu bukan lawanku. Aku menyarankan kamu untuk menyerahkan cangkang kura-kura milenium dengan cepat agar tidak menderita lebih banyak daging dan kulit." Zhao tidak bisa mencibir. "Ya, dia benar-benar bukan lawanmu. Jadi sekarang biarkan aku menjadi lawanmu." Saat berikutnya, ejekan menghina terdengar, dan 4 sosok jatuh dari langit dan datang ke Zhao tidak bisa. Zhao tidak bisa. Matanya tiba-tiba tenggelam, tatapannya sangat tajam dan menatap keempat sosok di depannya. Dia tidak asing dengan keempat sosok pertama. "Bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia,
Zhao tidak bisa mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, menatap Su Ling dengan wajah bangga. Su Ling tersenyum beberapa kali dan berkata dengan lemah, kura-kura berusia 1000 tahun ini adalah temanku. Jika kamu bersedia memberi Su wajah dan membiarkannya pergi, Su bisa melupakan apa yang baru saja terjadi. Su Ling, mendengar nama itu, Zhao tidak bisa langsung tercengang, dan ekspresi di wajahnya membeku. Ekspresi di wajah Zhao berubah dengan cepat, dari terkejut di awal menjadi marah, dan kemudian pada saat itu, seluruh orang itu menjadi sangat marah. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya, matanya yang tajam tiba-tiba menjadi dingin seperti es, dan udara di sekitar tubuhnya menjadi sangat tertekan. Aku tidak menyangka bahwa Lier tidak bisa membunuhmu dengan bubuk pembunuh abadi. Hidupmu benar-benar sulit. Zhao tidak bisa mengeluarkan suara dingin. Dia tampak sangat bermartabat di wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Su Ling segera bereaksi, dan senyum di wajahnya menjadi serius. Dia menatap Zhao Nai dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu dari keluarga Zhao? Su Ling, pria ini adalah Zhao Neng. Dia adalah murid kepala keluarga Zhao. Dia sangat kuat, kamu bukan lawannya. Pada saat ini, kura-kura berusia 1000 tahun itu tampak serius dan bermartabat. Dia dengan cepat mengingatkannya bahwa kura-kura berusia 1000 tahun itu tahu bahwa meskipun Su Ling terkenal dan dikenal sebagai jenius seni bela diri pertama di antara generasi muda, masih ada kesenjangan besar antara jenius seni bela diri dan seni bela diri yang kuat. Meskipun Su Ling melangkah ke alam surgawi, kura-kura berusia 1000 tahun itu tahu betul bahwa Su Ling adalah yang terkuat, tetapi bukan 2 kali lipat dari alam surgawi. Dia sama sekali bukan musuh Zhao. Bagaimanapun, alam surga dan dewa bukanlah alam dewa sejati. Setelah mencapai alam surga dan dewa, dapat dikatakan sebagai alam kecil, yaitu surga yang berat. Kesenjangan antara alam kecil tidak kurang dari kesenjangan antara alam nyata dan alam virtual. Dengan kekuatan Su Ling, dia tidak berani bertarung dengan Zhao. Itu seperti memukul batu dengan telur dan mencari kematiannya sendiri. Kura-kura berusia 1000 tahun itu tahu ini, dan sudah diketahui bahwa Su Ling dan keluarga Zhao selalu memiliki kontradiksi. Sekarang Su Ling benar-benar menabrak Zhao tidak bisa, yang tidak diragukan lagi adalah pelat besi. Jika dia bersikeras mengalir, dia akan mati. Cepatlah dan aku akan menahannya. Kura-kura berusia 1000 tahun itu berteriak histeris. Ada luka pedang berdarah di bagian belakang cangkang kura-kura berusia 1000 tahun itu, yang terus-menerus mengeluarkan darah, yang tiba-tiba mengurangi kekuatan kura-kura berusia 1000 tahun itu, tetapi meskipun begitu, dia masih memiliki ledakan. Dia ingin bergegas menuju Zhao dan menunda Zhao dan tidak bisa membiarkan Su Ling pergi. Dalam analisis terakhir, ini adalah kebencian antara kura-kura berusia 1000 tahun dan Zhao tidak bisa. Itu tidak ada hubungannya dengan Su Ling. Kura-kura berusia 1000 tahun itu tidak ingin menyeret Su Ling ke dalam air. Mendengar apa yang dikatakan kura-kura berusia 1000 tahun itu, Su Ling tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan tenang, sebelumnya, hutan penghalang sihir itu baik padaku dan masuk akal. Aku harus membantu hutan penghalang sihir itu memecahkan krisis kali ini. Terlebih lagi, aku memiliki dendam pribadi dengan keluarga Zhao. Anak laki-laki Zhao Li benar-benar menggunakan intrik dan bahkan menggunakan bubuk pembunuh abadi untuk membunuhku. Karena aku tidak bisa pergi ke keluarga Zhao untuk menyelesaikan masalah ini, aku harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Menyelesaikan masalah. Haha, Su Ling, maksudmu kau ingin membunuhku dan kemudian membalas dendam. Zhao tidak bisa langsung tercengang, tetapi dia tidak bisa menahan tawa. Tatapannya sangat menghina, menatap Su Ling dengan sikap yang sangat arogan, dan berkata, aku benar-benar ingin menyelesaikan masalah denganmu tentang pembunuhan saudara ketigaku. Karena kita bertemu kali ini, aku akan menyelesaikannya sekaligus. Saudara ketiga, ternyata saudaramu adalah Zhao Wuji. Hehe, orang itu benar-benar dibunuh olehku, tetapi dia terlalu lemah. Tidak sepertimu, setidaknya dia telah mencapai 3 tingkat surga dan dewa. Bertarung denganmu lebih baik daripada bertarung dengan Zhao Wuji. Bagaimanapun, Zhao Wuji dihancurkan olehku secara sepihak dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Su Ling tersenyum beberapa kali. Matanya penuh dengan kegembiraan. Dia menatap Zhao tidak bisa dengan acuh tak acuh. Zhao tidak bisa benar-benar memiliki kekuatan yang kuat di depannya. Dia mencapai 3 tingkat surga dan dewa. Melihat seluruh tingkat yang lebih rendah, aku khawatir dia termasuk dalam kekuatan seni bela diri teratas.
Perlu dicatat bahwa Suling hanyalah surga dan dewa tingkat ganda. Kura-kura tua, kau harus membawa kedua monster itu dan pergi dulu. Mereka sudah terluka parah. Sebaiknya kau cepat-cepat menyembuhkan mereka agar tidak melukai dasar seni bela diri. Jika kau melukai dasar seni bela diri, sudah terlambat untuk menyesal. Lagi pula, ada banyak kesempatan di dunia ini. Jika kau melukai dasar seni bela diri, sulit untuk menyerang alam tertinggi di masa depan. Suling menatap kura-kura berusia 1000 tahun yang terluka dan dua iblis yang terluka parah, dan berkata dengan lemah. Kau, kura-kura berusia 1000 tahun itu tertegun. Dia lebih berterima kasih kepada Suling dan buru-buru bertanya, bisakah kamu sendiri? Tidak masalah, karena aku berani tinggal di sini, itu artinya aku pasti akan membunuhnya. Jika kau dan dua iblis besar itu terus tinggal di sini, itu hanya akan menyeretku ke bawah. Suling tersenyum. Kura-kura berusia 1000 tahun itu bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Pada saat kritis hidup dan mati ini, dia bahkan dapat mengetahui bahwa merawat Suling benar-benar layak untuk dijadikan teman. Bagus, melihat kepercayaan diri Suling, kura-kura berusia 1000 tahun itu tidak berani ragu lagi. Dia dengan cepat menggendong dua iblis besar di punggungnya dan bergegas ke kedalaman hutan penghalang sihir. Kura-kura tua, aku belum berbicara. Kau begitu sombong sehingga kau pergi seperti ini. Zhao tidak dapat berbicara dengan suara muram. Matanya setajam pisau. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba tenggelam. Sebuah pedang tajam melesat keluar dari dasar matanya dan menusuk kura-kura berusia 1000 tahun yang melarikan diri dengan gila. Kura-kura berusia 1000 tahun itu hanya ingin melarikan diri. Dia benar-benar terluka. Dua iblis besar itu terluka parah. Seperti yang dikatakan Suling, jika Anda tidak segera mengobatinya, Anda tidak akan mati, tetapi Anda harus melukai dasar-dasar seni bela diri. Sudah terlambat untuk menyesal saat itu. Oleh karena itu, meskipun kura-kura berusia 1000 tahun itu tahu bahwa ada pedang yang datang dari belakang tubuhnya, dia bahkan tidak menoleh ke belakang dan berlari ke depan dengan putus asa. Wow, suara pedang dimulai, dan makna pedang tiba-tiba melesat dari dasar mata Zhao. Heki tajam dan cepat, seperti kilat dan guntur. Dalam sekejap, dia berada di belakang kura-kura berusia 1000 tahun itu dan hendak menusuk tubuh kura-kura berusia 1000 tahun itu. Tapi, pada saat itu, Suling mengangkat tangan kanannya sedikit dan jatuh bersama udara. Kemudian, jelas bahwa roh pedang Shenhan yang mendominasi melesat keluar dari telapak tangan Suling dan langsung memotong makna pedang itu melesat keluar dari kedalaman mata Zhao. Pada saat berikutnya, hanya ada ledakan keras. Pedang Qi yang terpotong dari telapak tangan Suling mengenai makna pedang Zhao, dan bertabrakan dengan keras. Itu menghasilkan kekuatan sisa yang kuat seperti gelombang yang mengamuk, yang menyebar dengan liar ke segala arah. Momentum yang kuat itu menggulung dan langsung memotong dan meratakan pohon-pohon yang berjarak 10 meter. Semua burung dan hewan dalam jarak 100 mil di sekitarnya menyadari energi yang mengerikan ini, mengeluarkan teriakan melengking dan melarikan diri. Su Lingyu sedikit gemetar dan tersenyum di wajahnya. Setelah Yu Wei bubar, dia menatap Zhao yang tidak mampu dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa? Makan di mangkuk dan melihat ke dalam panci, bukankah cukup bagiku untuk menjadi lawanmu? Hehe, kamu yang mengambil inisiatif untuk mati, jadi aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan membalaskan dendam saudara ketiga." Zhao tidak bisa mencibir dan menatap Su Ling dengan mata sedih. Tidak diragukan lagi bahwa rasa terima kasih dan dendam antara keluarga Zhao dan Su Ling sudah menjadi musuh bebuyutan. Sebelumnya, Zhao Li memimpin banyak seniman bela diri dan mengikuti beberapa pasukan lain untuk menghalangi Su Ling di atas lihai. Menurut pernyataan Zhao Li kemudian, Su Ling jelas tertusuk di dada oleh pedang panjang peraknya, dan bubuk pembunuh yang sangat beracun dioleskan pada pedang panjang peraknya. Meskipun bubuk pembunuh abadi yang disempurnakan oleh keluarga Zhao tidak beracun seperti yang secara khusus digunakan untuk menghadapi orang bijak dan orang bijak dalam perang dewa dan iblis kuno, bubuk pembunuh abadi dari keluarga Zhao dapat dengan mudah meracuni seorang prajurit di alam dewa. Anda tahu, pada saat itu, kekuatan Su Ling kuat, tetapi itu hanya tahap awal dari alam dewa. Tidak sulit untuk membunuh Su Ling dengan racun bubuk pembunuh abadi itu. Karena alasan ini, setelah Zhao Li kembali ke keluarga Zhao, dia berani menyatakan bahwa Su Ling telah dibunuh dan dikubur di wilayah Laut Lihai. Namun, siapa yang pernah mengira bahwa Su Ling berpura-pura mati dan memulihkan diri di wilayah Laut Lihai?
Sekarang pemulihannya berada di puncaknya. Pekerjaan liar memang sedikit ceroboh. Seperti kata pepatah, hidup tergantung pada orang dan kematian tergantung pada mayat. Meskipun bubuk pembunuh abadi Suling, yang pasti akan mati, masih terkubur di Lihai, Liar harus pergi ke Lihai untuk mencari tahu dan menemukan tubuh Suling. Jika bukan karena ini, bagaimana Suling bisa bertahan sejauh ini? Zhao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hatinya. Tetapi segera, matanya tiba-tiba tenggelam dan dia berkata dengan dingin, karena Liar gagal membunuh Suling, aku akan membantu Liar menyelesaikan masalah dan membantu Zhao Wuji membalaskan dendam saudara ketiganya. Itu juga dapat dianggap sebagai penghapusan penghinaan yang diderita keluarga Zhao di Suling. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Zhao tidak bisa menjabat tangan kanannya. Pedang panjang berdarah yang dipegang erat di telapak tangannya mengeluarkan suara gemetar yang jelas. Pedang ini disebut kodok darah. Pedang ini dapat menyerap esensi darah dari tubuh prajurit, dan kemudian membuat pedang itu lebih kuat. Selama menyerap cukup esensi darah, pedang itu bahkan dapat membiakkan roh pedang. Zhao tidak dapat menyentuh pedang panjang berdarah itu dengan tangan kirinya, menatap Suling dengan dingin, dan berkata, Suling, kamu juga seorang prajurit di alam dewa. Hehe, jika kamu dapat mengambil esensi tubuhmu untuk memelihara kodok darah pedang panjang di tanganku, mungkin itu benar-benar dapat membuat kodok darah membiakkan roh pedang. Petik 2. Zhao tidak dapat mengangkat pedang dengan esensi darah seorang seniman bela diri. Zhao tidak bisa, tampaknya kamu sungguh jahat dan tidak tahu malu. Suling mencibir beberapa kali. Saat berikutnya, pedang bintang itu melingkari tubuh Suling, dan ide pedang yang sombong itu menyebar di sekitar Suling, membentuk gerombolan pedang yang kuat. Karena kamu adalah seorang kultivator pedang, aku akan menghancurkan dan membunuhmu sepenuhnya dengan caramu yang paling percaya diri. Tangan kanan Suling meraih kekosongan, mengikutinya dari dekat, dan melihat pedang bintang dengan cahaya bintang yang terang di badan pedang jatuh ke tangan Suling. Melihat pedang panjang Suling, Zhao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan beberapa kejutan muncul di dasar matanya. Pedang yang bagus. Tampaknya pedang suci Suli sangat menyukaimu. Dia bahkan bersedia mengeluarkan pedang pelindung tubuhnya untuk mengawalmu. Sayang sekali ilmu pedangmu belum mencapai puncaknya pada akhirnya. Kalau tidak, seharusnya ada roh pedang di pedang bintang itu. Mendengar kata roh pedang, Su Lingyu sedikit gemetar, dan segera tersenyum dan berkata dengan sinis, sepertinya yang disebut keluarga Zhao tukang reparasi pedang itu seperti ini. Ketika ayahku menekannya ke tanah, apakah dia pernah berpikir bahwa suatu hari, putranya akan menekannya ke tanah lagi? Itu konyol, kamu tidak memenuhi syarat untuk itu. Zhao tidak bisa mencibir acuh tak acuh dan menatap Suling dengan mata sedih. Saat berikutnya, Zhao tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Langkahnya sangat unik. Ketika dia keluar dari sosok pertama, dia mengikutinya dari dekat. Di belakang tubuhnya, ada banyak hantu yang tumpang tindih satu demi satu. Sebagai seorang kultivator pedang, Zhao tidak bisa berlatih metode tubuh secara khusus. Untuk meningkatkan kekuatan kendo, Zhao tidak bisa menggunakan metode tubuh, yang sangat misterius dan kuat. Seniman bela diri biasa ingin menangkap sosok Zhao dengan mata telanjang. Itu sesulit surga. Sebelumnya, dua iblis besar itu begitu dikalahkan sehingga bahkan kura-kura berusia 1000 tahun itu jauh di atas Zhao, tetapi dia masih dipukul dengan keras oleh Zhao. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa hebatnya ilmu pedang Zhao. Ho, Zhao tidak bisa bergerak. Dia mengembuskan kabut putih di mulutnya. Napasnya lembut dan ramping, dan jarumnya jatuh. Saat ini, dia bergerak di sekitar Suling dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan di sekitar Suling, dia membentuk bayangan yang padat. Sulit untuk benar-benar menemukan jejak Zhao dengan mata telanjang. Metode tubuh Zhao sangat misterius dan fleksibel sehingga dia layak menjadi pendekar pedang yang terkenal. Selain itu, kecepatannya terlalu cepat. Dia berlari kencang seperti kilat. Tidak mungkin untuk menangkap gerakannya dengan mata telanjang. Dugu Yuyang mengerutkan kening. Perang ini adalah dendam pribadi antara Suling dan keluarga Zhao. Mereka tidak akan bergabung dalam perang sampai Suling mengambil inisiatif untuk meminta bantuan, yang terkait dengan martabat seni bela diri, kecuali Suling benar-benar dikalahkan atau bahkan dibunuh oleh Zhao, mereka akan melakukannya bersama-sama. Benar sekali, seorang pendekar pedang papan atas yang kuat seringkali mempraktikkan metode tubuh yang sangat sempurna, sehingga dapat mengerahkan seluruh kemampuan pedangnya.
Zilanzi mengerutkan kening dengan mata yang indah, dan wajahnya menjadi semakin serius. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa Zhao tidak mungkin pamer. Bagaimanapun, Su Ling telah membunuh putra suci klan darah secara langsung sebelumnya. Dia adalah prajurit tingkat 4 di alam surga dan dewa. Di hadapannya, Zhao tidak mungkin hanya berada di tingkat 3 di alam surga dan dewa. Secara logika, dia seharusnya tidak sekuat putra suci klan darah. Namun, sekarang, Zhao tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Kekuatan tempur komprehensif seharusnya berada di atas putra suci klan darah. Karena meskipun putra suci klan darah memiliki kekuatan yang kuat, ia dibudidayakan dengan menggunakan obat-obatan dan sumber daya kultivasi yang berharga, dan tidak memiliki pengalaman tempur yang nyata. Namun, Zhao tidak dapat bertarung di hutan darah, dan dia memiliki banyak pengalaman tempur. Dengan ini saja, kekuatan Zhao jauh lebih kuat daripada banyak prajurit tingkat 3 biasa di alam dewa, dan bahkan dapat menghancurkan beberapa prajurit tingkat 4 di alam dewa. Su Ling bertemu dengan musuh seperti itu. Dia bisa disebut musuh yang kuat dan tidak bisa diremehkan. Sebelumnya, aku selalu mendengar ayahku mengatakan bahwa ilmu pedang keluarga Zhao sangat luar biasa dan luar biasa. Kupikir itu hanya nama palsu. Sekarang aku melihatnya benar-benar luar biasa. Du Guiyang berseru bahwa dia benar-benar terkejut dengan metode tubuh Zhao dan ilmu pedang yang luar biasa. Jika itu hanya perbandingan metode tubuh, menurutku seharusnya hanya ada sedikit metode tubuh yang dapat melampaui langkah bintang Su Ling. Dibandingkan dengan kekhawatiran Zilaner dan keterkejutan Du Guiyang, Kaisar Iblis itu sangat tenang. Zhao tidak mungkin seorang kultivator pedang. Karena dia seorang kultivator pedang, dia dapat menggunakan kultivator pedang untuk membedakan kemenangan dan kekalahan. Keterampilan pedangnya yang kuat dan metode tubuh misteriusnya mahir dalam kultivator pedang top manapun. Su Ling, tentu saja, tidak terkecuali. Teknik tubuh Zhao yang tidak dapat digunakan memang misterius dan luar biasa, tetapi sampai sekarang, Su Ling hanya terpana di tempat dan melihat teknik tubuh Zhao yang tidak dapat digunakan dengan tenang, tetapi dia belum menggunakan cara apapun, yang cukup untuk membuktikan bahwa Su Ling telah melihat melalui teknik tubuh Zhao yang tidak dapat digunakan saat ini, menunggu Zhao yang tidak dapat digunakan untuk menyerang. Hehe, Su Ling, kamu masih yang disebut kultivator pedang dan jenius seni bela diri pertama. Sekarang kamu bahkan tidak dapat melihat melalui teknik tubuhku. Bagaimana kamu bisa melawanku? Mati. Zhao tidak dapat mencibir beberapa kali. Jelas bahwa Su Ling ada di tempat saat ini. Menurut pendapat Zhao, Su Ling lah yang terpana oleh teknik tubuhnya yang luar biasa. Dia tiba-tiba menggoyangkan kodok darah. Pedang panjang di tangannya, sebuah pedang yang ganas meraung, dan pedang panjang yang tajam itu langsung menusuk jantung Su Ling. Zhao tidak bisa terlalu percaya diri. Pedang ini cukup untuk menembus jantung Su Ling dan membunuh Su Ling. Suara pedang yang ganas menusuk ruang. Pada saat itu, Anda bahkan dapat melihat retakan langsung ruang karena tusukan pedang. Pedang panjang itu menusuk jantung Su Ling. Sangat cepat dan memusingkan. Tapi, di wajah Su Ling, selalu ada senyum tipis. Ketika ujung pedang yang tajam hendak menusuk jantungnya, sebuah pemandangan yang luar biasa tiba-tiba muncul. Puff, ujung pedang yang tajam dan tak terbatas itu menusuk jantung Su Ling, tetapi segera, Su Ling yang tertusuk terbelah dan menjadi kosong. Zhao tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga dia tidak menduganya. Mengapa? Pedang itu jelas menusuk Su Ling. Tapi tubuh Su Ling tiba-tiba berubah menjadi ilusi dan menghilang dari pandangan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Zhao tidak bisa mempercayainya sama sekali. Mengapa Su Ling tiba-tiba menjadi hantu? Tapi saat berikutnya, ekspresi di wajah Zhao Chan tiba-tiba membeku. Ujung pedang yang dingin dan dingin itu tepat berada di belakang pinggang Zhao Chan. Sebenarnya, jika kau hanya membandingkan gerakan tubuh, kau tidak akan bisa lebih cepat dariku, tidak peduli seberapa cepat kau. Pada saat ini, Su Ling berdiri di belakang Zhao Yan, dengan sedikit senyum di wajahnya dan berkata dengan senyum tipis. Sebaliknya, Zhao Yan, tetapi dia tampak berwibawa. Dia tidak tahu kapan Su Ling tiba-tiba muncul di belakang tubuhnya. Ya, dia sama sekali tidak melihat Su Ling. Dalam pandangannya, Su Ling jelas berada di depannya sekarang, bahkan terpana oleh gerakan tubuhnya. Tetapi ternyata, Su Ling, yang ketakutan itu hanyalah sosok Su Ling, dan tubuh Su Ling telah lama berada di belakangnya.
Itu di luar logika dan di atas akal sehat. Semua ini luar biasa. Keluarga Zhao selalu terkenal dengan ilmu pedang mereka, dan ilmu pedang Zhao hanya berada di bawah kepala keluarga Zhao, yaitu kakak tertuanya. Bahkan Zhao Huji tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Zhao selalu sangat percaya diri dengan ilmu pedangnya sendiri, tetapi sekarang, setelah secara pribadi mengalami pertarungan dengan Su Ling, Zhao tidak dapat segera menyadari bahwa Su Ling adalah jenius ilmu pedang yang sebenarnya. Teknik tubuh yang sangat indah dan kecepatan seperti hantu berada di luar jangkauan orang. Perlu dicatat bahwa sebelum itu, Zhao tidak dapat mempercayainya ketika dia mengetahui bahwa Zhao Huji meninggal dengan menyedihkan di tangan Su Ling, karena menurutnya, Su Ling hanyalah seorang anak laki-laki berbulu, seorang pemuda Lengzi kedua, seorang yang disebut jenius seni bela diri tingkat pertama yang inferior. Bagaimana Zhao Huji bisa terbunuh? Bagaimana kekuatan utama dari seluruh tingkat bawah dapat memobilisasi orang untuk memburu Su Ling? Tetapi sekarang, Zhao akhirnya tidak dapat memahami mengapa kekuatan utama di tingkat bawah mengincar Su Ling. Karena Su Ling terlalu kuat, dan teror yang kuat, teror yang kuat. Kau tahu, Su Ling baru berusia 18 tahun sekarang. Di usianya saat ini, masa depannya pasti cerah. Bakat bela diri biasa tidak dapat dibandingkan dengan Su Ling sama sekali. Tidak heran seluruh level bawah menganggapmu sebagai musuh bebuyutan. Tidak heran banyak seniman bela diri akan menyebutmu jenius bela diri nomor 1 di level bawah. Su Ling, kau benar-benar membuka mataku. Kau benar-benar kuat, bahkan liar berbakat, tetapi jika dibandingkan denganmu, aku khawatir kau bahkan tidak pantas untuk mengangkat sepatu. Zhao tidak bisa terlihat sedih dan galak. Dia terkejut dalam hatinya, dan berkata dengan dingin, "Oh, baiklah, aku juga ingin mengucapkan terima kasih atas pujianmu." Su Ling tersenyum senang dan berkata dengan lemah, "Tidak, terima kasih." Zhao tidak dapat mengeluarkan suara dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimanapun, di dalam hatiku, kau sekarang adalah orang yang harus kubunuh. Jika kau hanya seorang jenius bela diri biasa, atau seorang jenius dengan beberapa bakat bela diri, aku mungkin masih akan mempertahankanmu dan membiarkan liar memperlakukanmu sebagai lawan. Namun sekarang, dengan kekuatan dan bakatmu, liar tidak lagi layak menjadi lawanmu. Untuk membuat liar memenangkan pemuda tertinggi, kau harus mati, kau harus mati." Tidak diragukan lagi bahwa jika dia tidak bertemu Su Ling di hutan penghalang sihir kali ini, aku khawatir Zhao tidak dapat memahami Su Ling. Dia masih tetap pada kenyataan bahwa Su Ling hanyalah seorang jenius bela diri dan tidak pernah menghubungkan Su Ling dengan kekuatan bela diri teratas. Namun sekarang tampaknya Su Ling bukan hanya seorang jenius bela diri, tetapi juga kekuatan bela diri teratas. Zhao tidak meragukan bahwa kekuatan Su Ling saat ini sudah cukup untuk memenangkan 10 besar di seluruh dunia bela diri yang lebih rendah. Sungguh mengerikan untuk dapat mencapai begitu banyak hal di usia seperti itu. Memikirkan semua ini dalam hatinya, Zhao tidak dapat menahan napas, dan tatapannya menjadi semakin dingin. Bahkan jika Su Ling meletakkan pedang bintang di pinggangnya dan dapat membunuhnya kapan saja, niatnya untuk membunuh Su Ling tetap terungkap sekilas. Seorang jenius seni bela diri yang begitu kuat, jika dia tidak menyingkirkannya sebelum dia dewasa, dia tidak dapat menyingkirkannya di masa depan. Keluarga Zhao dan Su Ling memiliki dendam satu sama lain. Jika mereka tidak membunuh Su Ling kali ini, keluarga Zhao pasti akan dihancurkan oleh Su Ling di masa depan. Semakin dia memikirkan hal ini, tubuh Zhao tidak dapat menahan gemetar, karena dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Tang Tang Zhao, yang diwarisi selama ratusan tahun, akan takut pada Su Ling kecil dan bahkan merasakan ancaman pemusnahan. "Hidupmu masih di tanganku. Kamu berani mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku. Tampaknya kalian orang Zhao masih memiliki keberanian." Su Ling tersenyum beberapa kali dan berkata dengan tenang. Namun, begitu kata-kata Su Ling jatuh, pada saat ini, dia hanya mendengar suara ledakan keras, dan gas pedang yang kuat keluar dari tubuh Zhao. Pedang Qi yang kuat tiba-tiba langsung mengguncang Su Ling beberapa meter jauhnya. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan dengan cepat menggunakan langkah bintang untuk menghindar di dekatnya. Hampir pada saat Su Ling menghindar, pedang Qi yang kuat meledak dari tubuh Zhao yang tidak mampu dan mengenai punggung Zhao yang tidak mampu. Boom! Ketika pedang Qi dipotong, bumi meledak dan pohon-pohon di sekitarnya segera hancur menjadi serbuk gergaji. Mengikuti dari dekat, kekuatan sisa yang kuat menyebar ke segala arah seperti gelombang udara.
Dalam gelombang udara ini, ada roh pedang yang sangat mendominasi. Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan Zilaner tetap di samping untuk menonton pertempuran. Melihat pedang Qi menyapu, Kaisar Iblis dengan cepat menarik Zilaner di sampingnya dan mundur ke belakang. Dugu Yuyang mengikuti dari dekat. Ketiganya mundur 100 meter bersama untuk menghindari ancaman pedang Qi menyapu. Ini adalah persatuan manusia dan pedang. Dugu Yuyang mundur 100 meter jauhnya, matanya sangat suram, dan wajahnya serius. Saat ini, Zhao Chan, yang memiliki berkah pedang yang kuat di tubuhnya, terkejut. Ini benar-benar perpaduan antara manusia dan pedang. Kaisar Iblis juga sedikit mengernyit. Ilmu pedang Zhao benar-benar luar biasa. Dia bisa menggunakan kombinasi antara manusia dan pedang. Perlu dicatat bahwa kodok darah pedang panjang di tangan Zhao adalah senjata pedang yang paling kuat, dan juga dapat menghasilkan roh pedang yang kuat dengan menyerap esensi darah di tubuh prajurit. Meskipun dikatakan bahwa kodok darah saat ini tidak cukup untuk memelihara roh pedang, Zhao tidak dapat secara langsung memberkati kekuatan kodok darah di tubuhnya dengan cara mengintegrasikan manusia dan pedang. Dengan cara ini, Zhao tidak dapat berintegrasi dengan sempurna dengan kodok darah pedang panjang, dan kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Su Ling juga menghindar tepat waktu dan tidak terancam oleh ayunan roh pedang. Saat ini, dia mengerutkan kening dan menatap Zhao Ying. Ning berkata, ini adalah perpaduan sejati antara manusia dan pedang. Padukan harta karun di tanganmu dan tubuhmu sendiri dengan sempurna untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Namun, jika kau hanya ingin menghancurkanku dengan metode kendo ini, aku khawatir kau tidak akan bisa melakukannya. Pada saat berikutnya, Su Lingyu sedikit gemetar dan menawarkan pedang bintang di tangannya. Matanya sedikit terpejam dan membisikkan kata-kata. Untuk sementara waktu, ki pedangnya yang kuat, potensi pedang, dan makna pedang dipadatkan menjadi domain pedang, yang secara langsung menyelimuti keempat ruang, menyelimuti Zhao dan Su Ling. Di medan pedang, aku akan menjadi tak terkalahkan. Kau bisa menghancurkannya jika kau memiliki ribuan cara. Su Lingsong membuka pedang bintang di tangannya dan melayang ke udara. Dia menatap Zhao Neng dari posisi yang penuh perintah. Jari-jarinya membentuk sidik jari. Di ruang sekitar yang diselimuti oleh medan pedang, ada pedang Qi yang padat setipis sutra Willow, tetapi sangat tajam.